Bu Nana. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya. Jadi begini Bu Nana, saya kan sedang proses pendidikan guru penggerak. Dalam kegiatannya saya diminta untuk mensupervisi teman sejawat terkait pembelajaran diferensiasi terintegrasi dengan KSE. Nah, apakah Bu Nana keberatan jika saya meminta Bu Nana untuk menjadi rekan sejawat saya yang akan saya supervisi? Saya nggak keberatan dan silahkan Bu Tuti nanti mensupervisi saya. Oke, baik Bu Nana. Nah, Bu Nana, kira-kira nanti tujuan pembelajaran apa sih yang bakalan Bu Nana tampilkan ketika di supervisi? Nanti ketika supervisi, karena pembelajaran sedang perubahan wujud benda ya Bu, nanti saya akan tujuan pembelajaran yang digunakan yaitu siswa mampu menganalisis perubahan wujud benda yang terjadi pada saat proses terjadinya hujan. Jadi siswa mampu melaporkan hasil pengamatan dari proses terjadinya hujan, maupun itu dari video atau dari bacaan, kemudian dari dia melakukan praktikum juga. Baik Bu. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Nana apa ya dari tujuan pembelajaran tersebut? Saya akan mengembangkan dari proses belajarnya atau diferensiasi prosesnya. Bisa ada yang dari minat visual dan ada yang kinestetik. Dan nanti juga akan ada produknya dari diferensiasi. Baik, sangat menarik sekali ya Bu Nana, pembelajarannya jadi tidak sabar saya ingin melihatnya gitu. Kemudian apa sih strategi yang akan disiapkan oleh Bu Nana untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Nanti saya akan membuat kelompok di kelas itu dari minat mereka, karena waktu itu kan udah di asesmen diagnostik ya Bu ya. Jadi saya tahu minat mereka dari mana, ada yang audio, visual, dan kinestetik. Saya akan membagi ke dalam 4 kelompok karena memang yang audio itu ternyata lebih banyak. Nanti yang 2 kelompok audio dan 1 kelompok visual dan 1 kelompok kinestetik. Nanti akan disediakan media pembelajaran yang berbeda-beda. Kalau yang audio itu saya akan menayangkan video, kemudian mereka mendengarkan. Dan yang visual mereka membaca dan melihat gambar di mana proses terjadinya hujan. Kalau yang kinestetik mereka melakukan praktikum untuk mengetahui proses terjadinya hujan. Oh, jadi tidak menggunakan bahan yang sama ya Bu ya, tetapi sesuai dengan minat belajar anak-anak. Luar biasa Ibu. Nah, dari semua itu pasti ada sesuatu kendala atau tantangan yang pasti dihadapi Ibu. Kira-kira yang bakalan menjadi tantangan Ibu dalam proses pembelajaran ini apa ya? Yang pertama karena kita memulai kelompok ya Bu ya, dan itu berbeda-beda gitu bahan ajarnya atau medianya gitu. Jadi kesulitan saya adalah ketika yang satu kelompok misalnya bertanya gitu, kemudian kelompok lain juga ikut bertanya. Nah, seperti itu Bu. Jadi karena saya cuma satu gitu kan, jadi ya harus kesana sini. Tapi memang itu tantangan untuk saya juga untuk membimbing mereka supaya lebih mandiri. Kemudian untuk meminimalisir tantangan tersebut apa yang dilakukan oleh Bu Nana? Yang pertama saya menyediakan LK, jadi mereka harus membaca mulai dari awal mulai pembelajaran di LK sudah tertera. Misalnya mereka harus nonton video, kemudian langkah selanjutnya mereka harus apa gitu. Jadi saya meminimalisir itu mereka membaca dulu gitu, apa sih yang harus dilakukan sama pembelajaran, dan di awal juga saya menyampaikan ke mereka bagaimana harus melakukan pembelajaran itu. Wah, sangat menarik sekali ya. Memang benar pembelajaran IPA itu sangat menarik ya Bu ya. Nah, baiklah Bu, nanti kita berjumpa minggu depan. Nggak nyampe seminggu ya, 3-4 hari ke depan untuk proses observasi. Terima kasih Bu Nana atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai belajar, silakan Nana pimpin doa dulu. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim.
nikmat apa yang sudah Allah berikan sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran dari pagi hingga sekarang. Kalian harus tetap semangat, kuat untuk mengikuti pembelajaran. Silahkan tarik nafas, keluarkan, tarik nafas yang dalam, tahan dan keluarkan. Sekali lagi, tarik nafas yang panjang, silahkan hembuskan. Boleh dibuka matanya. Sudah kalian siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Anak-anak, hari ini kita akan belajar 2 jam pelajaran. Semoga kalian tetap fokus, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran tematik ini. Tadi di tema 7 itu kita membahas mengenai peristiwa dalam kehidupan. Silakan sekarang kalian tengok ke sebelah kanan kalian, lihatlah langit. Lihat langit di luar. Dari kursi aja lihatnya. Coba lihat langit di situ. Bagaimana awannya? Putih, Kalau kalian ke dalam 4 kelompok dan Bu Nana akan membagikan tugas pada masing-masing kelompok untuk mempelajari mengenai proses terjadinya hujan. Kemudian setelah kalian tahu bagaimana proses terjadinya hujan, baik dari video maupun dari praktikum, kemudian ada yang mengamati gambar ya. Setelah itu kalian akan membuat produknya atau membuat hasil karya dari yang sudah kalian pelajari. Paham? Paham. Kelompok yang di depan, yang 2, akan menonton video mengenai proses terjadinya hujan. Di sini sudah ada laptop ya. Oke, 2 kelompok yang di depan akan menonton video mengenai proses terjadinya hujan. Kelompok yang di belakang sebelah kiri, silakan baca bahan bacaan atau gambar yang ada di meja kalian. Dan yang sebelah kanan Bu Nana, silakan kalian melakukan praktikum mengenai proses terjadinya hujan. Langkah-langkahnya sudah ada di sini. Silakan kalian lakukan. Jangan gerak, Belajar siklus air. Siklus air adalah proses arus menarik dari bumi ke proses, kemudian kembali ke bumi dari sungai menguap. Yang keempat, infiltrasi. Menyerap air ke dalam tanah.
Bu Nana mulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kamu. Ini adalah siklus hujan yang pertama, evaporasi, terus kondensasi, habis itu presipitasi. Oke. Yang lainnya, adakah yang mau ditanyakan atau memberikan komentar dari hasil karya kelompok 4? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan video
kondensasi. Yang ketiga presipitasi. Yang Jadi ada 3 proses hujan. Yang pertama evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Terima kasih Kak Ikhlas sudah menyimpulkan. Sampai adakah yang mau ditanyakan? tidak. Sudah paham? Sudah. Oke. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat air dalam kehidupan. Disiapkan materinya dan jangan belajar di rumah. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Bu Nana tutup dengan membaca hamdalah. Silakan rapikan bukunya. Bukunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nana dan Bu Eni? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah kita pertemuan kali ini untuk berbicara atau berdiskusi terkait observasi kemarin Bu Nana dengan pembelajaran. Di sini juga saya didampingi oleh Ibu Eni Mas Ainia. Di sini beliau adalah pengajar praktik saya yang akan mendampingi pada saat pasca observasi atau coaching ini Bu Nana. Nah Bu Nana, bagaimana sih pendapat Bu Nana ketika menyajikan pembelajaran yang kemarin sudah kita sama-sama observasi bersama? Oke, dari hasil pembelajaran kemarin ya Bu ya, menurut saya itu kan saya memakai pembelajaran diferensiasi. Sangat terlihat perbedaannya dengan pembelajaran yang seperti biasa dilakukan tanpa melakukan diferensiasi gitu. Nah, anak-anak di situ kan bisa kita fasilitasi sesuai kemauan belajar mereka, minatnya seperti apa gitu. Jadi memang kita lebih fokus ke anak-anak nih, kita memfasilitasi mereka mau belajar seperti apa gitu. Oke. Kemudian apakah proses pembelajarannya sudah sesuai dengan RPP yang dirancangkan Bu, ataukah ada hal-hal yang melenceng gitu dari RPP karena kondisi gitu? Kalau untuk angka-angka yang sudah dilakukan kemarin, untuk observasi juga itu sudah sesuai dengan angka-angka yang di RPP. Mungkin tapi ada beberapa yang meleset karena waktu ya Bu ya, waktu kemarin nonton hampir kelebihan gitu, tapi kita perhatikan supaya selesai gitu. Yang pertama itu sibuk waktu karena memang untuk mengatur kelas yang berdiferensiasi itu, yang pertama ya kita membutuhkan waktu yang banyak tentunya gitu ya. Terus kemudian karena anak-anak juga lebih banyak bertanya gitu, karena itu keunggulannya sih anak-anak tidur lebih aktif ketika pembelajaran diferensiasi ini, nggak malu aja tuh depannya. Selanjutnya, apakah Bu Nana nih bisa menceritakan hal yang dirasa menurut Bu Nana sudah memuaskan dalam proses pembelajaran yang kita observasi kemarin? Oke, karena kemarin kan kita berdiferensianya yang pertama proses, dia ada juga produk. Nah saya tuh puas ketika anak-anak melakukan pembelajaran dengan proses yang berbeda, ada yang audio, kemudian yang visual, dan ada yang kinestetik juga yang bicara langsung percobaan. Dengan 3 perbedaan itu ya anak-anak bisa memahami dengan sendirinya gitu. Itu yang pertama yang saya puaskan. Yang kedua kan mereka juga membuat produk yang berbeda-beda, dan ya karena memang minat mereka di situ sepertinya ya akhirnya produk itu juga terrealisasi gitu dengan badan seperti itu, walaupun memang ada bantuan dari gurunya gitu. Baik Ibu, luar biasa ya. Saya juga pas observasi juga sangat menarik gitu ya, dan saya juga sedikit mengadaptasi di pembelajaran saya gitu. Nah, luar biasa. Kemudian bagaimana sih menurut Bu Nana mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran kemarin? Karena tujuan pembelajarannya memang saya ingin anak-anak mengetahui atau menganalisis perubahan wujud benda dari proses terjadinya hujan itu ya.
dengan pembelajaran yang seperti kemarin itu mereka bisa memahami sendiri, oh ternyata perubahan wujud benda ketika proses hujan itu yang pertama ya mereka bisa paham mulai dari menguap, kemudian ada mengembun sampai hujan itu turun bagaimana gitu dengan sendirinya gitu kan karena mereka sudah diberi bahan pembelajaran, bahan ajarnya seperti itu. Jadi tidak melulu ceramah akhirnya Iya, gitu ya Bu Nana ya. Kemudian dalam proses pembelajaran apalagi tadi dikatakan ini pembelajaran diferensiasi berbeda dengan pembelajaran sebelumnya Iya. gitu. Adakah kesulitan yang dirasa menurut Bu Nana itu, oh murid ini sangat kesulitan sekali gitu? Adakah Bu? Yang bagi saya untuk kesulitan adalah anak-anak yang memang karena yang seperti itu memang mereka belajarnya sambil bergerak gitu ya Bu. Jadi memang anak-anak yang di kelompok ini cenderung tidak bisa diam gitu. Memang ketika pembelajaran seperti biasa juga seperti itu. Dan itu memang harus kita ingatkan berkali-kali gitu. Memang itu sih mereka harus lebih terbiasa lagi untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Mungkin karena belum terbiasa ya Bu ya. Jadi mereka masih seperti ada yang nanya, Bu ini gimana gitu. Kenapa tugas saya berbeda dengan yang itu gitu. Kesulitannya karena berbeda-beda dari Iya. tugasnya itu ya dari muridnya. Kemudian ada kendala nggak atau kesulitan tersendiri dari Bu Nananya gitu kan? Tadi kan kesulitan muridnya nih. Iya. Kalau dari Bu Nananya sendiri, adakah kesulitannya? Ya, kesulitannya untuk saya pertama karena memang anak-anak itu dibagi jadi beberapa kelompok ya Bu ya. Jadi memang kesulitan saya adalah ketika mengkoordinir anak-anak yang ada satu kelas itu dibagi berkelompok itu bagaimana caranya saya bisa membagi waktu dengan kelompok 1 sampai kelompok 4 itu sama rata seperti itu. Saya bisa menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya seperti itu, pembelajarannya. Jadi kesulitan untuk membagi waktunya Iya. gitu ya Bu ya. Kemudian apa alternatifnya Bu Nana untuk mengatasi kesulitan tersebut Bu Nana? Oke, karena kemarin sudah melakukan itu, akhirnya saya berpikir, bahwa nanti ketika berdiferensiasi lagi itu lebih baik menyediakan LK, kemudian mereka diminta untuk memahami dulu sebelum mulai pembelajaran apa yang harus mereka lakukan dari awal sampai akhir gitu. Jadi mereka tidak bertanya-tanya di tengah pembelajaran gitu, sehingga saya tinggal mengawasi mereka aja gitu ketika pembelajaran berlangsung seperti itu. Oke, luar biasa, ditunggu nih bakal melakukan hal yang luar biasa. Kemudian Bu Nana, yuk kita identifikasi hal yang sudah mantap nih. Apa menurut Bu Nana dan saya sendiri hal yang sudah mantap yang sudah dilakukan di pembelajaran kemarin? Kalau menurut saya nih hal yang sudah mantapnya Bu Nana itu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi berbasis proses dan produk. Kemudian menurut Bu Nana apa nih hal yang sudah mantapnya? Oke, yang kemarin itu yang butuh kata bukti yang dari proses dan produknya, saya melihat anak-anak itu bahwa mereka bisa melakukan tugas yang tadi berbeda-beda sesuai minat mereka gitu. Ternyata memang mereka ketika diberikan tugas itu ya mereka mampu gitu menggunakan teknologi dan sebagainya, karena selama ini kan kalau kita belajar secara konvensional gitu tidak melihat mereka bagaimana cara menggunakan teknologi itu gitu. Kayak kemarin kan yang audio itu saya minta untuk membuat video gitu kan, kayak bikin video di TikTok atau apapun, dan memang kekurangannya ya karena kita kekurangan fasilitas mungkin ya, jadi masih agak terkendala di situ. Dan kalau memang sudah mantap itu ya mereka bisa. Mantap ya Bu ya. Berarti yang perlu ditingkatkan adalah sarananya ya Bu ya. Sarananya. Oke, baik. Kemudian apa nih Bu Nana yang akan Bu Nana lakukan untuk pembelajaran yang akan datang? Yang pembelajaran yang akan datang tentunya saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi untuk seterusnya gitu ya Bu ya, karena ini mampu meningkatkan anak-anak, meningkatkan kemampuan anak-anak, juga keterampilan mereka dan rasa ingin tahu mereka gitu. Jadi nggak malu-malu lah. Kalau kita ceramah kan biasanya sih ditanya siapa yang belum bisa kan kayak malu gitu. Tapi kalau misalnya pembelajaran diferensiasi, kalau mereka tidak bisa karena mereka maksudnya kan dalam kelompok kecil ya Bu ya, mungkin mereka kalau tidak bisa itu jadi merasa aduh saya ini harus bisa kayak temen yang lain gitu kan,
teman yang lain, teman saya, maksudnya teman saya yang lain juga tugasnya berbeda. Aduh, saya harus ngejar nih mas di kelompok ini gitu. Jadi mereka kayak ada keinginan untuk bisa gitu. Oke, luar biasa ya Bu Nana, ditunggu kita akan berkolaborasi terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi ini juga bersama saya dan rekan sejawat yang lainnya. Hal yang baik dari hari ini boleh Bu Nana share, boleh saya juga share ya, izin ya Bu Nana ya, terkait hasil coaching ini. Semoga menjadi ibroh atau hikmah di mana pembelajaran kita meningkat gitu Bu Nana, ke kualitas yang lebih baik gitu ya Bu ya. Tujuan dari semua ini kan ke situ ya Bu ya, agar pembelajaran berpihak kepada murid gitu. Terima kasih Bu Nana dan Bu Eni atas waktunya hari ini. Kita akhiri ya pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.